البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babus sabi'u wassalasun, bab liyuballighil ilma asyahidul ghaib. Bab yang ke-37 adalah yaitu sabda Nabi SAW secara makna, hendaknya orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Qalahu Ibnu Abbas anin Nabi SAW. Ini diucapkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Hadis ini nanti akan dibahas oleh Imam Bukhari, tapi masih waktu yang jauh sekali, sangat panjang, maksudnya jaraknya masih sangat jauh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari guru beliau yang paling beliau takuti, yaitu Ali Ibnul Madini. Intinya membahas masalah haji wada. Baik. Nah, beliau mengatakan semua guru saya tidak takut kecuali Ali Ibnul Madini. Ya, memang Ali Ibnul Madini memang pakar dalam penyakit hadis, tahu kedalaman dan sebagainya. Beliau merasa segan dengan gurunya ini. Dikatakan hayatul wadi, ular lembah. Jarang ada makhluk lewat yang selamat dari ular lembah Arab tapi ya. Iya. Itu Ali Ibnul Madini. Toyib. Ada catatan. Beliau punya catatan dan hafalannya memang hebat sekali. Toyib. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi hadisnya masih hadis yang mu'allaq, itu yang bersambung di dalam sanad yang lain, yaitu anjuran dan dorongan untuk menyebarkan ilmu, karena Nabi memerintahkan hendaknya orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya berita yang mana, ilmu yang mana? Kata Al-Hafidz, boleh jadi yang dibahas pada waktu itu masalah inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmauti yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, kurang lebih demikian. Yaitu sesungguhnya jiwa-jiwa kalian, darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian itu haram terhadap kalian, seperti haramnya yaitu sucinya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Kemudian Nabi bertanya, hal balagtu, apakah saya sudah menyampaikan? Maka para sahabat mengatakan, ya, Anda sudah menyampaikan. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah itu. Kemudian Nabi bersabda, hendaknya orang yang hadir menyampaikan ini kepada orang yang tidak hadir. Taib. Asalnya itu, tapi kemudian tentunya hadisnya bersifat umum. Apapun yang datang dari Nabi, ilmu-ilmu itu hendaknya disampaikan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr, yang mana beliau mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi semua ilmu hendaknya disebarluaskan agar kita dapat pahala dan juga agar orang lain mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Walaupun satu hadis yang kita paham sampai. Iya betul. Iya, kita ajarkan ke orang lain. Hatta walaupun sekedar makhraj huruf atau makna perkata semampunya, apa yang kita mampu kita ajarkan. Allah itu perintah Allah terus. Kalau yang di hadapan kita ini perintah Nabi, tapi perintah Allah ada aja dalam Al-Quran, perintah untuk menyampaikan ilmu. Wa'id akhadna mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi kitab suci, hendaknya kalian menyampaikan, menerangkannya, dan kalian tidak menyembunyikannya. Jadi memang wajib untuk menyebarkan ilmu semampunya. Mungkin dengan majelis ilmu, atau dengan rekaman-rekaman, atau dengan menulis setiap hari satu ayat, satu hadis misalkan, atau semampunya. Inilah inti dari tajuk ini. Kemudian kita membaca hadisnya. Al-haditsur rabi' ba'dal mi'ah 104. Haddatsana Abdullah bin Yusuf
Abdullah bin Yusuf, qala haddatsani Lais, qala haddatsani Sa'id an Abi Syuraih. Ini hadisnya panjang. Kita baca itu, ambil faedah dari sanadnya dulu. Abdullah bin Yusuf, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Misri. Siqatun sabat. Asbatun nas fi Muwatta' Malik, terkuat ketika meriwayatkan Muwatta' Malik. Guru Imam Bukhari ini Abdullah bin Yusuf ma'ruf. Abdullah bin Yusuf murid dari Imam Malik. Nah sekarang beliau juga belajar kepada orang terbaik di Mesir yang lebih faqih daripada Imam Malik, yaitu Al-Lais. Qala haddatsani Al-Lais Abdul Haris Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri, yang dikatakan sebagai apa? Asbatul Misriyin, orang terkuat di kalangan penduduk Mesir di masa beliau. Dan dikatakan beliau tidak memiliki hadis yang mungkar. Dan beliau adalah asbatun nas bi Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, orang terkuat apabila meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Nah, ini yang di hadapan kita sekarang. Qal haddatsani Sa'id. Nah, ini beliau Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi al-Madani siqah. Berarti tabi'in. Wa alam dohirnya atba'ut tabi'in. Atba tapi kibarul atba. Karena di level Imam Malik ya. Kibarul atba karena tidak jumpa sahabat. Tapi apa? Pembesar atba. Kalau Imam Bukhari min sigharil atba. Baik, ini beliau Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, kunyahnya adalah Abu Sa'ad al-Madani siqah. Ini nama mereka sampai hari kiamat disebut Allah. Allah memberkahi. Betul. Sama sahabat. Dalam ilmu hadis dan sebagainya. Makanya ini termasuk keutamaan kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, nama mereka digandengkan dengan apa? Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sanadnya bersambung sampai ke Nabi dan seterusnya. Dan mereka paling banyak sholawat karena paling banyak baca hadis kan, selalu ada sholawat Nabi di situ. Ini keutamaan. Sampai akhir bumi waktu iya. Nah, pahalanya terus mengalir, insya Allah. Rantai ilmu. An Abi Syuraih, Abu Syuraih Al-Khuzai. Cuma namanya ana lupa ya, Abu Syuraih Al-Khuzai ini ana terlupakan. Insya Allah menyusul besok di masa yang akan datang. Nah, beliau sahabat. Terkenalnya adalah apa? Adalah kunyahnya, namanya diperselisihkan. Banyak perselisihan, banyak sekali. Karena tadi lupa untuk melihat paling tak salah satunya siapa. Annahu qala li Amr bin Sa'id, beliau berkata kepada Amr bin Sa'id, salah satu komander, yaitu komandan dari Bani Umayyah yang ingin memerangi Mekah. Karena apa? Waktu itu di Mekah terjadi pemberontakan. Kalau tak salah adalah pemberontakan, yaitu kalau mereka menamakan pemberontakan siapa itu? Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Memang sempat memberontak dan itu keliru, ijtihad yang keliru, menyelisihi dalil. Cuma tatkala siapa itu Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, pemerintahan muslimin kosong, Abdullah ibnu Zubair mengangkat diri sebagai Amirul Mukminin, maka tak layak dikatakan sebagai pemberontak lagi. Tapi intinya emang ini fitnah dalam masa-masa itu, fitnah kekuasaan. Wa huwa yab'asul bu'usa ila Makkah, dalam keadaan Amr bin Sa'id al-Umawi ini mengirimkan utusan-utusan, pasukan-pasukan ke Makkah untuk menyerang Abdullah bin Zubair dan pasukannya. Maka Abu Syuraih berkata, "Idzan li ayyuhal amir, izinkanlah untuk saya wahai amir, uhaddiska qaulan qama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, untuk saya menyampaikan kepada Anda suatu perkataan yang mana Nabi berdiri, Nabi SAW berdiri membawa perkataan tadi. Al-ghada min yaumil fath, pagi hari dari penaklukan Makkah. Jadi bukan pada waktu Haji Wada, bahkan 2 tahun sebelum itu ketika Fathu Makkah. Sami'athu udhunai,
Kedua, telinga saya mendengar kalam Nabi tadi. Wa wa'ahu qalbi, hati saya menghafalnya. Jadi ini bukan calang-calang hadisnya. Saya betul-betul jadi saksi yang jujur dan kuat. Wa absarathu ainai, kedua mata saya melihat beliau. Hina takallama bih, tatkala beliau mengucapkan itu. Hamidallah, Nabi memuji Allah, wa asna alaih, dan menyanjung Allah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, inna makkata harramahallah, sesungguhnya Makkah itu Allah sucikan, Allah haramkan. Haramkan maksudnya diharamkan adanya kezaliman dan sebagainya di situ. Bahkan apa? Bahkan makruf, masalah hewan-hewan di situ, masalah tanaman-tanaman di situ, dan seterusnya. Lam yuharrimhan nas, bukan orang-orang yang mengharamkannya. Ini dari Allah langsung. Maksudnya bagaimana Anda akan mengirim pasukan untuk menumpahkan darah di Mekah? Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidak halal, kata Nabi SAW, untuk seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ditakut-takuti dengan Allah dan hari akhir, ayyasfika fiha dama, untuk menumpahkan darah di tanah suci Makkah, wala ya'dida biha syajarah, dan tidak boleh juga untuk memangkas pepohonan yang ada di situ. Kata para ulama, maksudnya adalah pokok yang tumbuh sendiri. Adapun kalau mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang menanam di kebunnya sendiri, terserah mau dipotong, mau dipangkas, mau dipindahkan, itu terserah dia. Ini yang tumbuh sendiri. Tak boleh, kecuali pemerintah dengan ijtihad. Oh, ini mengganggu orang di jalan. Nah, itu jelas lain. Terkena hadis yang lain yang mengizinkan untuk apa? Memangkas apa yang mungkin mengganggu orang. Ya, macam itu, iya. Nah, itu hukum dasar. Nah, yang lain ada udzur dari dalil-dalil, pakai dalil-dalil yang lain. Nah, secara umum tak boleh. Baik. Kemudian fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Kemudian apabila ada seseorang yang mencari-cari keringanan dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah suci tadi, yaitu saya bolehlah perang di situ. Nabi pun dulu pernah perang di Makkah, misalkan bilang demikian, faqulu, maka ucapkan oleh kalian pada orang ini, innallaha qad adzina li rasulih wa lam ya'dzan lakum, sesungguhnya Allah telah memberikan izin untuk Rasulnya dan tidak memberikan izin untuk kalian. Jadi ini khusus untuk Nabi, pintu kesucian dibuka untuk Nabi. Baik. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar, dan hanyalah Nabi mengizinkan di tanah suci itu untuk berperang hanya 1 saat dari siang hari. 1 saat, yaitu potongan waktu sesuai dengan keperluan Nabi. Nabi perlu perang entah berapa jam waktu itu untuk menaklukkan Makkah. Summa adat hurmatuhal yaum, kemudian pada hari ini kesuciannya telah kembali. Pada Abu Syuraih mengatakan apa? Ini terjadi pagi hari berikutnya setelah Fathu Makkah. Jadi mungkin apa? Ya diizinkan untuk Nabi 1 hari peperangan itu. Hari berikutnya sudah suci lagi. Pintu sudah ditutup. Kahurmatiha bil ams, seperti kesuciannya pada hari kemarin. Kemarin maksudnya sebelum itu. Wal yuballighi syahidul ghaib. Nah, ini sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Nah, ini sahabat menyampaikan pada tabi'in, karena Amr bin Sa'id al-Umawi ini dari kalangan tabi'in, tak jumpa Nabi dia. Baik. Kita habiskan matanya dulu. Faqila li Abi Syuraih, lalu ditanyakan kepada Abu Syuraih, ada murid yang bertanya, maqala Amr, apa yang dikatakan oleh Amr setelah mendengar ucapan Anda itu, mendengar hadis? Qal ana a'lamu minka ya Abu Syuraih. Ternyata komandan tadi mengatakan, saya lebih tahu daripada engkau wahai Abu Syuraih. Tentunya ini tak layak, kata para pensyarah,
dia mengucapkan gitu pada sahabat Nabi? Sahabat Nabi lebih tahu, lebih berilmu, bahkan jumpa Nabi, belajar ke Nabi. Anda tidak demikian. La yu'idhu Asia. Kata dia, ini takwil, bahwasanya Mekah itu tidak melindungi pelaku maksiat. Itu betul. Tapi apa? Bukan kemudian diperangi, apalagi seperti pasukan Hajjaj bin Yusuf yang sampai melemparkan manjanik, yaitu apa, pakai batu besar itu. Akhirnya Makkah jadi kota Ka'bah jadi banyak yang runtuh dan sebagiannya terbakar. Ini melampau, tak boleh sampai seperti itu. Tapi boleh polis menangkap pencuri, karena terkadang di antara orang yang haji ternyata ada orang yang pencuri di situ. Nggak boleh ditangkap. Demikian pula misalkan ada orang yang membunuh, boleh ditangkap nanti, tapi kisosnya bukan di tanah suci tapi dibawa keluar. Hajjaj bin Yusuf melempar manjani sampai pecah. Iya, Ka'bah sampai pecah-pecah waktu itu. Kenapa? Dosa banyak. Maka sebagian ulama mengkafirkan dia. Nah, yang lain mengatakan tidak kafir, tapi fasik mubtadi'. Dia dari kalangan nawasib yang benci ahli bait, dia itu Hajjaj bin Yusuf. Tapi dia ini beriman. Ya, al-khilaf, tapi yang betul masih ada Islamnya. Makanya Al-Hasanul Basri, beliau dulu sering melaknat Hajjaj bin Yusuf. Tapi setelah Hajjaj bin Yusuf mati, beliau dapat mimpi. Al-Hasanul Basri rahimahullah. Dalam mimpinya itu beliau mendapati Hajjaj bin Yusuf disiksa oleh Allah. Nah, ditanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka Hajjaj mengatakan, Allah membunuh saya sebanyak orang yang saya bunuh. Wah, hukumannya di alam kubur ngeri sekali. Berapa ribu itu orang. Jelas dibunuh itu sakit sekali. Nanti dihidupkan lagi, bunuh lagi. Maka Al-Hasan Al-Basri pagi harinya berkata pada murid-murid, jangan kalian laknat dia, Allah sedang menghukum dia. Yaitu apa? Dia sudah dihapus dosanya melalui kafaroh ini, dihukum-hukum terus di alam kuburnya. Tapi peranannya besar dalam makanya Islam. Campur, istilahnya campur, ada baik ada buruknya. Ini hasil dari doanya Umar karena disakiti oleh orang-orang Irak. Kalau dia tuh kacau ganggu. Memang negara Islam tuh. Memang banyak pemberontak di Irak. Makanya terkadang rakyat yang ganas kalau dipimpin oleh pemimpin yang baik hati mungkin jalan. Nah itu tak akan mau tobat. Terkadang pemimpin akhirnya harus ganas. Nah baru semuanya takut. Tapi dia jawab, ini kalau dibiar lemah, memang habis negara. Betul. Cuma masalahnya dia berlebihan. Orang soleh pun ditangkap. Al-Hasanul Basri pun ditangkap. Baik, istilahnya berlebihan. Tapi susah juga. Memang namanya pemerintah niat baik tapi terkadang berlebihan. Baik, karena terkadang apa, penjahat masuk ke barisan orang-orang biasa. Pemerintah tak tahu, tangkap dululah semua. Terkadang gitu karena sudah bengang, dibuat pening. Makanya jadi pemerintah memang susah. Nah, kita dilarang mendoakan buruk-buruk. Kita doakan biar mereka dapat hidayah, jadi penyayang, baik pada rakyat dan seterusnya. Asalnya adalah kejahatan rakyat sendiri sehingga Allah menghukum dengan pemerintah yang seperti itu. Cuma sisi pembahasannya di sini adalah Hajjaj bin Yusuf berlebihan ketika memerangi Abdullah ibnu Zubair sampai Ka'bah pun hancur gara-gara dia, rusak gara-gara dia, dan sebagian terbakar. Menumpahkan darah di tanah suci, jelas ini kefasikan. Emang, itu yang kemudian Abdullah ibnu Zubair yang memperbaiki. Wala faron bidam, tidak juga tanah suci itu melindungi orang yang lari membawa hutang darah. Di masa lampau, di masa jahiliyah memang orang-orang setelah membunuh lalu kemudian dia masuk ke tanah suci. Anggota keluarga yang keluarganya terbunuh, mereka karena menghormati tanah suci, mereka tidak mampu berbuat apa-apa melihat orang ini. Tapi menunggu sampai entah bila dia keluar dari Mekah, kita tangkap. Tapi kalau pemerintah boleh, pemerintah mencari, itu tak masalah. Yang penting membunuhnya nanti bawa keluar. Masalah menangkap boleh. Cuma ini berlebihan karena apa? Resikonya memang betul-betul perang, bukan menangkap baik-baik. Yang di hadapan kita hadisnya itu betul-betul perang di tanah suci. Tayyib. Wala farron bi kharbah. Dan tidak pula melindungi orang yang lari dengan membawa hutang
meruntuhkan bangunan, mungkin apa dia hutang, meruntuhkan bangunan di mana, lalu masuk ke tanah suci, tetap dia boleh ditangkap. Memang betul ditangkap, tapi jangan sampai di tanah suci jadi timbul kekacauan. Baik, syarahnya di masa hadapan insya Allah, wallahu a'lam. Jawab, anak ada yang terlupa. Yang bawah nih, yang warna merah. Lepas wala farron dia khorbati atrafuha wa akhrajul muslim ya'dudu. Apa? Oh, yuk godu. Enggak, di tempat anak tak ada tambahan itu. Itu sudah informasi dari pencetaknya aja, bahwasanya di riwayat Muslim ada tambahan lafaz ini. Jadi itu faedah. Tapi yang di Sahih Bukhari-nya sebenarnya tak ada. Itu tambahan faedah dari pencetaknya aja. Memang asal hadisnya riwayat Bukhari Muslim, cuma seperti biasa Muslim terkadang ada tambahan sedikit atau Bukhari yang lebih luas. Ini al-khorbah biqum al-fasadu kerusakan. Ayo teman, kalau ada Sarfah bin Fatih as-Sarfah pencurian. nah itu nanti kita bahas dalam syarahnya. Kalau di sini dia fathah khorbah. Nah, boleh jadi memang sebagian membaca khurbah. Intinya adalah kerusakan, betul. Kerusakan ataupun pencurian. Nah, kita syarahnya besok insya Allah, masa hadapan insya Allah, sedikit demi sedikit. Ini tadi baru terjemahannya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.